Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gema Flahrayan. Jadi di sini saya akan melakukan lab activity 2, yaitu menganalisis malware itu menggunakan PStudio. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu PStudio, PStudio bisa dicari ini ya. Jadi PStudio itu tools atau utility yang digunakan untuk menganalisis suatu malware. Dari sini juga disebut malware initial assessment. Langsung kita buka aja. Di sini udah ada referensi, kemudian download. Untuk link downloadnya ada di sini. Nanti ada yang free dan ada yang berbayar versi pro-nya. Nanti akan kita coba itu adalah versi free-nya, dari versi standarnya, dimana dia mempunyai fitur itu adalah mendeteksi file signature, kemudian mendeteksi hard coded URL dan IP address, kemudian metadatanya di collect, kemudian impor ekspor stringnya juga, kemudian dari read header, manifest dan resource, kemudian compute imhash-nya, kemudian dia juga retrieve the score from virus total. Jadi dia mendapatkan analisa tersebut, mendapatkan skor analisa tersebut juga melalui virus total. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini juga ada detailnya ya. Kalau the professional version of the tool has unique feature. Jadi ada kelebihannya jika kita menggunakan yang versi pro. Kemudian di sini disebutkan bahwa goal dari PStudio ini adalah spot artifact of executable file in order to ease and accelerate malware initial assessment. Jadi ini memang digunakan untuk goalnya itu selain menganalisis juga bisa mencegah terjadinya serangan-serangan malware yang entah itu nanti stole kredensial, kemudian data privacy dan lain sebagainya. Jadi tool ini memiliki potensi untuk menganalisis terutama malware, jadi supaya bisa kita antisipasi, entah itu nanti dengan suatu patch atau dengan meningkatkan keamanan secara manual atau dengan update-update melalui patch-patch dari security yang ada pada di suatu sistem, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan virtual machine. Ini saya menggunakan Windows 7 SP1. Terus di sini saya juga sudah menyiapkan PStudio-nya, sudah saya download. Ukurannya tidak terlalu besar. Ini kurang lebih 956 KB, jadi ya 1 MB lah. Kemudian untuk malware yang akan saya pakai ini mungkin bisa dicari di GitHub banyak, atau di referensi lain. Saya mencoba untuk menganalisis WannaCry, ransomware WannaCry. Kita tinggal download aja. Jadi dari Chrome sendiri pun sudah memblokir untuk WannaCry ini, karena dia sudah bisa mendeteksi bahwa ini merupakan suatu ancaman, di mana dia terdapat malicious program. Ini sudah kita download. Kemudian di sini juga dicantumkan ya, readme-nya.
Jadi di sini merupakan library sample malware. Jadi dia juga menghimbau don't run samples on your own box, use a virtual machine, kurang lebih seperti itu. Jadi yang mungkin teman-teman yang tidak berpengalaman di malware terutama, jika ingin lebih safe lagi, lebih safety lagi, mungkin bisa dicoba melalui virtual machine seperti yang saya terapkan ini. Jadi jangan coba-coba langsung di sistem operasi kalian yang utama jika memang kalian tidak ahli di bidangnya. Langsung saja kita jalankan PStudio. Nah ini ya PStudio, kemudian dari download ini WannaCry kita drag and drop sini. Cek apakah sudah selesai untuk ini ya identifikasinya, tapi masih ada yang wait. Kita tunggu aja sampai selesai. WannaCry. Masih wait, jadi masih proses identifikasi analisis. Dan jadi ini modelnya dynamic analysis ya. Jadi di malware analysis itu terdapat jenisnya atau tipenya. Jadi type of malware analysis. Jadi kalau yang saya tahu itu ada static, kemudian ada dynamic, kemudian ada hybrid, yang dimana hybrid itu menggabungkan antara static dan dynamic. Ini ya. Ini yang type of malware analysis, ada static, kemudian dynamic, kemudian ada hybrid. Jadi gabungan antara dynamic dengan static. Jadi kalau dynamic itu dia mengeksekusi suspected maliciousnya si malware itu di safe environment, sedangkan kalau static itu dia examine the file for sign of malicious intent. Jadi perbedaannya di situ. Jadi ini lebih secara manual untuk static, kemudian dinamik itu dia seperti di safe environment. Jadi seperti kita mencoba di virtual machine, kemudian menggunakan beberapa tools, itu bisa dibilang dengan dynamic analysis. Kita balik lagi ya, ini udah selesai ya, tapi ada beberapa yang masih wait statusnya. Kita bahas satu persatu, atau yang lebih kita bahas yang lebih urgent aja. Jadi untuk hasil analisisnya tadi ya sudah kita ketahui, untuk free dari versi gratis dari PStudio itu hanya tersedia beberapa fitur, dan dia juga terkoneksi dengan atau terkolerasi dengan virus total. Jadi sini ada ininya, ada skornya 67/71. Jadi untuk file WannaCry ini dia hashingnya itu ada MD5, SHA1, SHA256 dengan value-nya sekian. Kemudian untuk signature-nya, oh ini udah selesai ya, dia menggunakan Visual C++ versi 6. Kemudian untuk file type-nya dia executable, karena tadi dia berekstensi .exe ya, executable. Kemudian CPU-nya dia untuk ininya 32 bit, subsistemnya dia GUI. Kemudian untuk file size-nya ini kurang lebih segini, 3.514.368 byte.
Kemudian ini ada indikatornya. Indikatornya ada levelnya. Jadi indikatornya itu lebih ke mungkin semacam jalur penyerangan atau jadi SML ID, jadi space kurang lebih mungkin seperti itu ya. Jadi lebih ke jalurnya. Kemudian di sini ada virus total, jadi engine-nya yang mendeteksi si WannaCry ini sebagai malicious program itu ada banyak. Ada dari Malwarebit, Trend Micro, Asset, kemudian ada dari Sentinel, ada dari Microsoft juga dengan kode name berbeda-beda. Misalkan Alibaba dia mendeteksi si WannaCry ini dengan kode name-nya ransom Win32 Wana TTF6 bla bla bla. Kemudian tadi ada Avast ini Win32 WannaCry TRC. Kemudian ada Bitdefender juga, ada Trojan.ransom .wannacryptor.a. Jadi beberapa engine atau beberapa platform sudah mendeteksi si WannaCry ini sebagai malicious program itu dengan kode mereka sendiri, dengan kode mungkin bisa dibilang kode namanya ya. Tuh. Kemudian hanya ada 4 yang sedang clean. Kemudian ini ada header, tadi sudah ada ini ya hashingnya juga sama, rich header. Ini tadi untuk ini ya Visual Studio. Jadi di sini tadi dijelaskan kalau signaturenya dia menggunakan Microsoft Visual C++ versi 6 Visual Studio. Kemudian file header, header GUI, directory, session, library-nya. Nah, ini untuk library-nya dia ada di kernel 32 DLL, user 32, advapi sama msvcrt. Kemudian untuk import implicit. Oh, ini kenalnya ke kernel ya. Kemudian resource version manifest, tadi juga dijelaskan untuk manifest di fiturnya. Kemudian ini stringnya. Jadi stringnya dia lebih ke ini ya, ASCII, kemudian ada Unicode dan ASCII. Dan karena jadi si ransom ini mengubah, seolah-olah mengenkripsi semua data yang ada di komputer kita atau laptop, intinya yang ada di sistem kita itu berubah dengan ekstensi yang lain. Kemudian seperti limitasi. Jadi ekstensinya juga berubah semua. Jadi mau file dalam bentuk Word, MP4, MP3 dan lain sebagainya itu berubah, misalkan .som misalkan. Karena ransom sendiri banyak sih jenisnya dan sampai sekarang pun masih ada. Kemudian manifest, terus informasi. Ya mungkin
Cukup sekian dari saya tentang pembahasan dan menganalisis malware menggunakan PStudio. Jadi tools ini sangat berguna untuk analisis malware, untuk initial assessment-nya, dan yang dari PStudio lakukan ini lebih menerapkan ke dynamic analisis. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.